Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi di YouTube-nya Teteh Channel. Nah, di video kali ini saya mau sharing sama teman-teman apa aja sih yang menjadi kendala atau resiko dalam menjalankan usaha warung sembako ini. Simak terus videonya sampai akhir. Tapi sebelumnya seperti biasa, sapa-sapa dulu ya. Gimana kabarnya nih teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, dan dilancarkan segala jalan urusannya. Amin ya robbal alamin. Saya juga mau mengucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah support channel saya. Terima kasih untuk like, komen positif, dan subscribe-nya ya. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat teman-teman yang baru nemuin channel saya, boleh bantu support dengan cara like, subscribe, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan kalau saya upload video terbaru. Sekarang kita lanjut untuk membahas resiko dan kendala dalam menjalankan usaha warung sembako. Yang namanya usaha apapun itu, mau itu usahanya kecil, besar, pasti ketemu dengan yang namanya kendala ya atau resiko dari usaha tersebut. Nah, di sini saya mau membahas resiko atau kendala apa aja sih dalam menjalankan usaha warung sembako ini. Ini mah sesuai pengalaman aja ya. Siapa tahu di sini ada teman-teman yang berminat atau punya niatan mau buka warung. Kenali dulu ya resiko-resikonya biar kita bisa mengantisipasi. Jadi resikonya yang pertama dalam menjalankan usaha warung sembako ini adalah kompetitor ya atau pesaing. Sebenarnya teman-teman, dalam usaha apapun saingan itu pasti ada ya. Tapi kalau menurut saya pesaing warung sembako ini lumayan ketat ya. Contohnya ya hampir selang satu rumah, dua rumah itu pasti warung. Kalau di sini ya, sampai-sampai saya merasa pengen sewa untuk buka warung lagi gitu ya, warung sembako lagi ini kayak nggak ada lagi tempat gitu saking maraknya atau saking banyaknya warung sembako ini ya. Jadi kalau kita mau tetap eksis, tetap jalan usahanya, harus punya strategi jitu ya dalam menghadapi persaingan. Tapi tetap dalam koridornya ya, bersaing secara sehat gitu ya teman-teman. Waduh, mantap. Terus kendala yang kedua teman-teman adalah rugi ya atau kerugian. Ada beberapa hal yang menyebabkan warung kita rugi. Salah satunya adalah barang yang tidak laku atau rusak. Sepertinya yang menjalankan usaha sembako mah pasti ya ngalamin nemuin barang rusak atau tidak laku. Mungkin yang tokonya besar-besar sekelas siapa ya yang suka saya tonton channelnya? Banyak sih. Oh iya, ada toko Aisyah 19, Kang Elpian Family. Terus juga ada Pajak Grosir, Pamusara Sembako, Mr. Tosima, Sahrul Toko, Warung Kampung, dan ada juga tetehku, Teteh Simpur Jaya yang cantik. Teman-teman jangan bingung ya. Mungkin mikirnya ngapain isi teteh nggak jelas nyebut-nyebutin nama orang, udah kayak penyiar radio yang gagal. Jadi tadi itu teman-teman nama channel YouTube yang pernah saya tonton yang tokonya besar menurut saya. Jadi sebagai contoh aja ya teman-teman, bahwa dalam menjalankan usaha warung sembako ini mau yang tokonya besar maupun kecil pasti nemuin kendala seperti tadi ya, barang rusak atau kurang laku seperti itu ya. Dan buat teman YouTube semuanya, mau yang tokonya besar, yang masih kecil-kecilan seperti saya, yang baru merintis, kalian semua adalah inspirasiku. Kita kembali ke pembahasan ya teman-teman. Jadi untuk mengantisipasinya, kalau misalnya kita lagi kulakan atau belanja di agen atau di sales mungkin ya, jangan lupa ya, kita periksa tanggal kadaluarsanya. Dan di warung juga sama ya teman-teman, kita harus rajin-rajin ngecek ya, terutama untuk barang-barang yang nggak laku tiap hari gitu ya. Bagusnya sih teman-teman nego dulu ya kalau pas lagi belanja gitu, misalnya untuk rokok ya, misalnya bang ini rokok ini kalau misalnya tidak laku bisa ditukar enggak, seperti itu ya teman-teman. Kalau saya sih gitu, alhamdulillah ya, agennya itu bisa nukerin barang-barang yang udah rusak seperti Indomie, rokok gitu. Yang penting tanggal kadaluarsanya itu belum nyampe gitu, misalnya tinggal sedikit lagi tanggal kadaluarsanya, cepetan buru-buru gitu kita tukerin. Jadi alhamdulillah ya teman-teman, saya itu jarang banget gitu ya nemuin barang-barang yang kadaluarsa. Untuk rokok juga sama ya teman-teman, kalau misalnya udah mendekati ganti cukai, buru-buru aja cepetan kita tukerin, seperti itu ya teman-teman. Dan kerugian selanjutnya adalah bisa aja ya terjadi karena kelalaian kita sebagai pemilik warung. Contohnya seperti salah kasih kembalian, misalnya kasih kembalian kebanyakan, atau lupa harga modal. Nah ini kadang-kadang kita kayak begitu ya teman-teman, apalagi awal-awal ngewarung. Saya juga pernah ngalamin ya, barang yang kita jual misalnya modal 7,5 dijual 6.500 kayak gitu ya teman-teman. Jadi yang sekiranya buat barang yang tidak laku tiap hari, kalau saya wajib pakai label harga ya, karena saya transaksinya masih
ini ya, masih manual gitu. Udah gitu saya orangnya agak lupaan juga sih, mungkin faktor tapi bukan kayaknya lebih kebawaan, soalnya dari muda gitu, dari dulu udah lupaan, apalagi sekarang ya memorinya udah penuh HP kali ya. Dan kerugian selanjutnya adalah mendapatkan uang palsu atau rusak. Nah teman-teman pernah gak ngedapetin uang palsu dari pembeli? Boleh dong sharing-sharing di kolom komentar. Kalau saya pribadi sih pernah. Teteh kok kayak bangga gitu ya, pernah dapat uang palsu. Bukan bangga sih teman-teman, cuman itu dijadiin pelajaran aja. Jadi terjadinya pas saya awal-awal ngewarung, saya kan di rumah nunggu warungnya itu gantian ya sama anak saya. Waktu itu anak saya masih kelas 6 ya, kelas 6 SD, dan warung saya lagi pas rame-ramenya gitu. Jadi nggak tahu juga ya siapa yang nerima gitu, apa itu saya atau anak saya gitu ya, entahlah ya. Yang jelas mah di sini kita belum punya pengalaman, terus juga kita mikirnya positif aja gitu sama orang yang belanja ya. Jadi belum bisa ngebedain gitu mana uang palsu dan mana uang asli. Jadi taunya itu pas lagi belanja di agen, yang punya toko ngasih tahu gitu sambil agak marah gitu ya. Dikiranya mungkin kita sengaja ya belanja pakai uang palsu, padahal mah ya kita emang nggak tahu ya. Karena warungnya masih awal, jadi belum ada pengalaman gitu itu uang palsu atau uang beneran. Dan di situ saya mikirnya nih orang kok tega banget gitu ya, ngebodohin warung kecil gitu, warung yang untungnya nggak seberapa, dan itu kayaknya keselnya itu mendengkalnya gitu ya, nggak hilang 1-2 bulan, keinget terus gitu ya teman-teman. Dan itu saya jadiin pelajaran aja ya teman-teman untuk kedepannya gitu. Dan hati-hati juga ya untuk uang rusak gitu atau robek ya, itu juga saya pernah, cuman saya alhamdulillahnya saya tahu gitu. Kadang-kadang uangnya robek, kadang-kadang udah bolong, udah rusak banget gitu ya. Seperti itu ya teman, kita harus hati-hati dan harus teliti pokoknya ya. Jadi kalau misalnya ada yang beli uangnya itu ngelipat, kita beberin aja dulu gitu ya, biar kelihatan gitu ini uang bagus apa enggak, asli apa enggak, seperti itu ya teman-teman. Dan ini masya Allah si bontot bocil kalau lihat mamahnya lagi beres-beres, dia mah paciwuh gitu ya, ikut riuh, katanya mau bantuin bilangnya ya. Dan cara mengantisipasinya ya kita harus lebih teliti aja ya. Kalau bisa kita beli lampu untuk mendeteksi uang ya, lampu detektor itu kayaknya murah ya. Kalau beli online gitu yang murah juga banyak gitu ya teman-teman. Atau kalau misalnya teman-teman belum punya lampu detektor, jangan lupa ya 3D, yaitu dilihat, diraba, dan diterawang ya. Terus yang ketiga kendalanya adalah lokasi atau tempat yang kurang strategis ya. Bisa aja kita salah prediksi ya. Jadi lokasi yang dikiranya bakal rame, tahu-taunya sepi pembeli gitu. Jadi kadang-kadang ya teman-teman, ekspektasi itu tidak sesuai dengan realita. Si teteh bahasanya. Dan kendala selanjutnya adalah utang yang macet atau nggak kunjung dibayar. Sepertinya kalau warung sembako ini identik banget ya dengan yang namanya utangan, bener nggak sih teman-teman? Bagusnya ya teman-teman, dari awal kita buka warung itu harusnya udah punya komitmen ya, bahwa warung kita itu tidak akan diutangin. Itu lebih baik ya teman-teman. Jangan pernah punya pikiran, nanti kalau nggak diutangin nggak ada yang beli lagi. Jadi kalau kita terlalu gampang ngasih utangan ya kita juga yang rugi ya. Ya kalau misalnya modal kita itu banyak, kalau modal kita itu pas-pasan, liar abdi ya untuk belanja lagi gitu ya. Ya kalau misalnya kita itu nggak bisa tegas atau nggak tega gitu ya, namanya juga misalnya sama tetangga gitu atau sama saudara, ya kita batasin aja ya teman-teman. Kalau enggak dikasih batas waktu aja ya, misalnya jangan lebih dari tanggal sekian ya Pak, ya Bu, seperti itu aja ya. Dan yang terakhir adalah resiko kebangkrutan. Nah kalau resiko kebangkrutan ini masih berkesinambungan ya sama kendala-kendala yang di atas tadi, seperti kompetitor, lokasi yang kurang strategis, sepi pembeli, terlalu banyak diutangin, atau utang yang macet. Itu semua kalau kita nggak bisa mengantisipasinya dan mengevaluasinya, itu sangat berpotensi ya teman-teman sama resiko bangkrut. Dan mohon maaf ya teman-teman, ini suara saya mungkin kurang enak didengar ya karena lagi pileknya, jadi agak bindeng ya, sengo atau senge sih bahasanya ya. Pokoknya lagi kurang enak badannya, mungkin pengaruh cuaca ya, lagi musim gitu ya teman-teman. Oke, sekian dulu videonya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Karena saya ini bukan pujangga yang pandai merangkai kata, lirik lagu lagi keluar. Pokoknya terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di next video. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.